مرحبا أهلا النوادي. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala yang mempertemukan kita kembali di kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah di Masjid Al-Munawwar. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh imam Masjid Al-Munawwar, wa nakhusu bidzikri al-Ustadz Haji Aswin wa Ustadz Jamal wa Al-Habib Alwi Al-Bar, dan semua hadirin yang alhamdulillah di malam ini kita kembali membuka kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kita masih sampai ke pembahasan doa sesudah tasyahud akhir. Al-Imam Nawawi diriwayatkan kepada kami dengan sanad yang sahih di dalam Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud, sebagaimana kita ketahui, adalah kumpulan hadis Rasul yang membahas tentang masalah hukum. Jadi hadis-hadis yang beliau kumpulkan adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah hukum syariat Islam. Diistilahkan dengan kitab Sunan. Dan di dalam Kutubus Sittah, kitab Sunan itu ada 4. Ada Sunan Abi Daud, ada Sunan At-Tirmidzi, ada Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibn Majah. Kitab Sunan Abi Daud yang ditulis oleh Al-Imam Sulaiman bin As'as As-Sijistani, kelahiran tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Dr. Syauqi Abu Khalil dalam kitabnya Atlas Al-Hadith An-Nabawi menyebutkan bahwa Sijistan itu nama kota. Itulah nisbat kepada Imam Abu Daud. Di zaman kita ini masuk di negara Afghanistan. Nah, jadi Imam Abu Daud ini kelahiran Afghanistan. Nama kotanya Sijistan. Dan kitab Sunan Abi Daud ini, ketika Al-Imam Abu Daud rahimahullah selesai mengumpulkan hadis-hadis yang sudah beliau seleksi, para ulama menghitung jumlah hadis yang ada di dalam kitab Sunan Abi Daud itu kurang lebih 4.800 hadis. Sebagian ulama lainnya menghitung ada 5.000 lebih. Kenapa bisa berbeda hitungannya? Karena ada beberapa hadis yang diulang-ulang. Nah, yang hitungan 5.000 lebih itu mereka hitung juga dengan hadis yang diulang-ulang beberapa kali, ya. Sebagai pengingat dan penegas, biasanya ulama hadis mengulang-ulang hadis dalam kitab mereka untuk menjadi perhatian khusus terhadap hadis tersebut. Adapun yang menghitung jumlah hadis di dalam kitab Sunan Abi Daud 4.800, mereka hitung hadis yang tidak diulang-ulang. Maka jumlahnya 4.800 hadis. Dan Sunan Abi Daud ini termasuk kitab Sunan yang masuk ke dalam Kutubus Sittah, kitab induk hadis yang 6. Dia masuk ke dalam Al-Kutubus Sittah. Al-Imam Tajuddin As-Subki, ulama besar mazhab Syafi'i yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, di dalam kitab beliau berjudul Tabaqat Asy-Syafi'iyyatil Kubra, meriwayatkan setelah Imam Abu Daud menyelesaikan penghimpunan hadis-hadis hukum
yang beliau muat dalam kitab Sunannya, itu beliau mengatakan, saya presentasikan langsung di hadapan Imam Ahmad. Imam Ahmad termasuk salah satu guru beliau, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, kelahiran tahun 164, wafat 241 Hijriah. Yang dikatakan oleh para ulama hadis, beliau menghafal 1 juta hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau yang dinisbatkan mazhab Hambali, dan beliau pemilik kitab Musnad, dan beliau termasuk adalah murid dari Al-Imam Syafi'i. Nah, Imam Abu Daud mengatakan, dan diriwayatkan oleh Imam Tajuddin As-Subki, innahu aradahu ala Imam Ahmad bin Hanbal fastajadah wastahsanah. Saya mempresentasikan, ya, atau dia mempresentasikan, dia di sini kepada Imam Abu Daud, kitab yang sudah dihimpun tadi di hadapan gurunya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Fastajadahu. Imam Ahmad setelah mendengar hadis-hadis yang dipresentasikan oleh Al-Imam Abu Daud, beliau kemudian menganggap bahwa kitab ini adalah kitab yang bagus. Kitab ini adalah kitab yang baik. Wastahsanahu. Dan Imam Ahmad mengapresiasi kitab Sunan Abi Daud. Itu keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Tajuddin As-Subki. Nah, istilah sunan bukan hanya 4, ya. Banyak kitab sunan selain 4 kitab tadi yang saya sebutkan, itu banyak, tapi yang menjadi rujukan 4 tadi. Ulama hadis memberikan istilah kitab sunan itu adalah kitabul hadis al-murattabu ala abwabil fiqhi. Dia adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan tema-tema kajian fikih. Makanya uslub kitab sunan itu, sistematika penulisannya itu mirip sekali dengan kitab fikih. Mirip sekali dengan kitab fikih. Kami pernah baca Sunan Abi Daud, itu di bab awal kalau tidak salah bab Toharoh, bab bersuci. Kalau kita membaca kitab hukum, kitab fikih, biasanya para fuqaha juga memulai pembahasan dengan babut Toharoh, ya. Nah, kitab sunan ini istimewa karena menjadi referensi hukum. Setelah Al-Quran adalah sunnah, adalah hadis. Dan yang secara khusus membahas hukum yaitu kitab sunan, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah hukum. Untuk membahas satu pokok permasalahan tidak sesederhana yang dibayangkan. Satu hukum cukup satu kajian selesai, tidak seperti itu. Ada satu hadis, mereka kumpulkan banyak riwayat-riwayat hadis yang berkaitan dengan satu permasalahan. Setelah itu mereka mulai dengan seperangkat ilmu mereka mulai menyimpulkan hukum. Contoh, hadis yang sangat pendek tapi dibahas menjadi satu kajian yang sangat luas. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Pembahasan secara pendekatan hukum, fiqhul hadis, itu dibahas oleh Imam Taqiyuddin As-Subki 116 halaman. Hanya membahas kata kullu, 116 halaman. Bahkan dijadikan satu kitab berjudul Ahkamu Kull wa ma alaihi tadul. Nah, ini menunjukkan bahwa ulama-ulama hadis ketika memahami hadis hukum itu mereka mengkaji secara luas. Yang pertama, mereka kumpulkan dulu seluruh hadis yang berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut. Setelah itu mereka analisa secara bahasa. Mereka padukan antara hadis satu dengan lainnya.
Mereka mengetahui apakah ada yang nasikh atau mansukh dan seterusnya. Bahkan asbabul wurud juga mereka gunakan sebagai riwayat yang membantu untuk memahami hukum. Nah, itu semua bisa kita dapati di dalam ilmu hadis yang dibahas secara khusus di dalam kitab Sunan. Ya, baik itu Sunan Abi Daud yang ditulis oleh Imam Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, atau yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, ya, Sunan At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, atau yang ditulis oleh Imam An-Nasai, Sunan An-Nasai yang lahir tahun 215, wafat 303 Hijriah, atau Sunan Ibn Majah yang beliau lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Nah, ini 4 kitab rujukan hukum, ya, di dalam kitab kumpulan hadis, yaitu Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibn Majah. Dan Imam Ghazali mengatakan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, beliau mengatakan Sunan Abi Daud itu sudah cukup menjadi kitab rujukan bagi seorang mujtahid. Maknanya apa? Seandainya seorang mujtahid ingin mengistinbat hukum, yang dia gunakan kitab hadis hanya Sunan Abi Daud sudah cukup, kata Imam Ghazali. Karena cukup lengkap, ya. Ada 4.800 hadis yang berkaitan tentang hukum agama Islam. Kemudian di sini dikatakan sanadnya sahih. Ini hadis yang diriwayatkan ini sanadnya sahih. Kalau dinyatakan sanad sahih, berarti yang dimaksud adalah para periwayat, orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut sampai kepada Abu Daud, dan Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Setiap periwayat pasti dhabit, pasti thiqah, pasti adil, dan pasti dzu al-akhlaq al-karimah wal mura'ah, memiliki akhlak yang baik dan mampu menjaga dirinya dan kemuliaan ilmu. Nah, mereka ini disebut para periwayat hadis. Bentuk tunggalnya rawin, bentuk jamaknya ruwat, ya, rawin atau ruwat. Hadis ini didapati dari atau diriwayatkan dari Abi Saleh Zakwan. Abi Saleh Zakwan, beliau itu generasi tabi'in. Abi Saleh Zakwan, beliau yang meriwayatkan hadis ini, beliau dapat hadis ini dari salah satu ulama, ya, bernama Sulaiman. Wa Syekh Sulaiman mendapatkan hadis ini, Syekh Sulaiman mendapatkan hadis dari Abi Saleh. Abi Saleh mendapatkan hadis ini dari sahabat. Kalau dari Abi Daud itu, Abi Daud mendapatkan hadis ini dari ulama bernama Utsman ibn Abi Syaibah. Utsman bin Abi Syaibah mendapatkan hadis ini dari Husain bin Ali. Syekh Husain bin Ali mendapatkan hadis ini dari gurunya Syekh Zaid. Syekh Zaid mendapatkan hadis ini dari gurunya Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman mendapatkan hadis ini dari Abi Saleh Zakwan bin Abdullah. Berarti dari Abu Daud ke sahabat Nabi sampai kepada Nabi kurang lebih 5 jalur, 5 generasi. Abu Daud mendapatkan dari Utsman ibn Abi Syaibah. Utsman ibn Abi Syaibah mendapatkan hadis ini dari Syekh Husain bin Ali. Syekh Husain bin Ali mendapatkan hadis ini dari gurunya Syekh Zaid. Syekh Zaidah mendapatkan dari Syekh Sulaiman. Syekh Sulaiman mendapatkan hadis ini dari Abi Saleh Zakwan bin Abdullah. Abi Saleh mendapatkan dari sahabat. Sahabat mendapatkan dari riwayat ini dari Nabi Muhammad SAW. Oh, ada 8 dari Abu Daud ke Rasulullah, 8 periwayat, ya, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Nah, semua yang meriwayatkan tadi semuanya orang yang baik, hafalannya kuat, orang yang jujur, terpercaya, mampu menjaga dirinya dari dosa-dosa kecil, dari dosa-dosa besar, maupun berusaha menjaga dirinya dari dosa-dosa kecil, dan juga memiliki akhlak yang baik. Itu persyaratan para periwayat hadis sehingga bisa dinyatakan hadis itu sahih. Sanadnya sahih sebab para periwayatnya. Abi Shalih Dzakwan, beliau ini lahir di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau lahir di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, di dalam kitab Siyaru A'lami Nubala menyatakan beliau al-Qudwah, al-Hafiz, al-Hujjah. Beliau figur yang layak diteladani, dan beliau adalah al-Hafiz, orang yang banyak menghafal hadis Nabi. Ya, kalau disebut oleh ulama minimal 100.000 hadis Rasul SAW diberikan gelar al-Hafiz. Man hafidha ya mi'ah alf hadithin matnan wa isnada. Orang yang sudah menghafal 100.000 hadis, isi hadis dan sanad, mereka berikan gelar al-Hafiz. Kemudian beliau al-Hujjah. Al-Hujjah artinya menjadi rujukan ya dalam periwayatan hadis. Nah, Abu Shalih yang meriwayatkan hadis ini namanya Dzakwan. Ayahnya bernama Abdullah, maula Ummil Mukminin Zuwairiyah Al-Ghatafaniyah, mantan hamba sahaya milik Ummil Mukminin Zuwairiyah Al-Ghatafaniyah, dan dianggap beliau sebagai tabi'in yang berilmu. Ya, tabi'in seluruhnya berilmu, tapi beliau dianggap sebagai salah satu tabi'in yang alim di kota Madinah. Kan dikatakan oleh para ulama, kana min kibaril ulama'i bil Madinah. Beliau termasuk ulama besar yang ada di kota Madinah, dan beliau salah satu saksi hidup terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan di kota Madinah. Ya, maksudnya bukan beliau hadir dan menyaksikan, tidak. Pada waktu kejadian itu beliau ada di kota Madinah. Ya, karena beliau lahir di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab pindah atau beralih ke masa Sayyidina Utsman bin Affan, terjadi pemberontakan dan Sayyidina Utsman dibunuh waktu itu. Pada saat itu Abu Shalih Dzakwan ibn Abdillah, beliau ada di kota Madinah menjadi saksi sejarah tersebut. Beliau berguru kepada beberapa sahabat senior ya. Di antaranya beliau berguru kepada istri Rasul, Sayyidah Aisyah. Kemudian beliau juga berguru kepada Sayyiduna Sa'ad ibn Abi Waqqas. Beliau juga berguru kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Berguru juga kepada Sayyiduna Abdullah bin Umar ibn Khattab. Dan beliau lazama Aba Hurairah muddatan, dan beliau belajar secara intens kepada Abu Hurairah. Itu beberapa guru beliau. Maka bisa kita simpulkan beliau termasuk tabi'in ya, orang yang belajar kepada ashab Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak ulama-ulama generasi tabi'ut tabi'in yang mengambil riwayat kepada beliau. Di antaranya Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri, Al-Imam Abdullah bin Dinar, Al-Imam Al-A'mash. Kemudian ada Al-Imam Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dan banyak para tabi'ut tabi'in yang mengambil hadis kepada beliau. Bahkan Imam Al-A'mash menyatakan, inni sami'tu min Abi Shalih As-Samman al-Fahadithin. Saya mendengar langsung riwayat hadis
dari Abi Soleh itu sekitar 1000 hadis. Berarti hafalan beliau terhadap atau hafalan beliau hadis-hadis Rasul yang beliau hafal itu lebih dari 1000. Kalau definisi Al-Hafiz, ya itu 100.000 paling minimal. Kalau kurang dari itu tidak diberikan gelar Al-Hafiz. Ya. Kalau Al-Hafiz harus 100.000 minimalnya. Ya, 100.000. Ada pendapat lainnya 300.000. 300.000 hadis dihafal, isi hadis, matan hadis beserta seluruh sanad-sanadnya. Abu Soleh ini beliau setelah tinggal di Madinah, ya, lahir di kota Madinah, beliau hijrah ke Kufah di Irak. Dan profesi beliau itu sebagai as-samman wa zayyat. Kata para ulama ilmu jarh wa ta'dil, seperti Imam Al-Mizi dalam kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal mengatakan beliau berprofesi sebagai penjual minyak samin dan juga minyak zaitun, ya. Jadi para periwayat hadis banyak juga mereka kerja, ya. Mereka kerja sampai perdagangannya itu harus lintas negara. Dari Madinah beliau dagang sampai ke Irak, di mana di Kufah, ya. Tapi di akhir umurnya beliau kembali lagi ke Madinah, meninggal dunia di kota Madinatul Munawwarah. Diperkirakan beliau wafat pada tahun 101 Hijriah. Nah, ini periwayat hadis yang bernama Abi Soleh Zakwan ibn Abdillah. Bagaimana penilaian ulama-ulama hadis terhadap Abu Soleh? Menurut Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 wafat 241 Hijriah, beliau thiqah, orang yang kuat periwayatannya. Menurut Abu Hatim Ar-Razi, beliau juga thiqah, salihul hadis yuhtajju bi hadithihi. Beliau orang yang thiqah, terpercaya, dan hadis yang diriwayatkan adalah hadis yang baik. Artinya yang kuat derajatnya, bisa dijadikan hujjah. Menurut Imam Zahabi, kana minal a'immah ats-thiqat. Beliau termasuk imam-imam besar yang thiqah di dalam periwayatan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, beliau thiqah sabtun, terpercaya dan juga dijadikan hujjah. Dibacanya sabtun. Kalau sabatun huruf banyak fathah itu nama kitab, Kitabus Sabat Al-Kabir. Contohnya karya Syekh Hasan Masyad. Kalau istilah ilmu hadis, orangnya itu disebut sabtun, pakai fa, sabtun. Artinya bisa dijadikan hujjah. Kalau huruf banyak di fathah, sabatun, itu nama kitab, Kitabus Sabat Al-Kabir. Misalnya karya Syekh Hasan Masyad yang mengumpulkan sanad-sanad hadis dari para guru dan juga ijazah-ijazah dari ulama hadis yang diberikan kepada ulama tersebut. Mereka namakan kitabnya Kitabus Sabat, ya, dengan huruf banyak difathahkan. Kalau penilaian rawi, huruf bahnya disukunkan, sabtun. Nah, Abu Soleh, kesepakatan ulama kalau ada hadis diriwayatkan oleh Abu Soleh Zakwan ibn Abdillah, itu adalah hadis yang kuat, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan hadis tersebut marfu, ya, dia bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Soleh mengatakan, saya meriwayatkan dari sebagian sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada salah seorang sahabat, li rajulin. Di sini tidak disebut nama, majhul namanya. Kalau namanya tidak disebut dalam istilah ilmu hadis, majhul. Majhul itu tidak diketahui.
namanya siapa. Kalau ingin mencari tahu, ingin mendeteksi Nabi sedang berbicara sama siapa dalam riwayat ini, maka kita merujuk kepada kitab syuruh, kitab-kitab yang menerangkan isi hadis Nabi. Namun tidak semua terdeteksi. Ada yang menemukan namanya, ada juga tidak menemukan namanya. Nah, di sini Nabi bersabda kepada rojulin, seorang laki-laki. Siapa namanya? Majhul. Tidak disebutkan, tidak diketahui. Kalau para periwayat hadis, ini kaidah ilmu hadis ya. Periwayat hadis namanya tidak diketahui, otomatis orangnya tidak dikenal. Kalau orangnya tidak dikenal, maka riwayat tersebut tidak kuat. Itu kalau dari para periwayat. Tapi kalau di dalam isi hadis tersebut, nah itu tidak bisa dijadikan kaidah bahwa riwayat ini lemah, sebab di sini sahih. Padahal isi hadisnya Nabi berkata kepada seorang laki-laki. Nah, ini jangan disalahpahami. Dia menjadi lemah, majhul dalam sisi periwayatan. Tapi isi hadis orangnya tidak dikenal, itu bukan berarti hadis itu lemah. Karena yang meriwayatkan itu orang-orang yang terpercaya. Jadi kalau majhulnya di sanad, majhulnya di dalam sanad, maka hadis menjadi lemah. Kemungkinan besar bukan dari Nabi. Bisa palsu juga, kalau majhul semuanya bisa palsu. Karena semua para periwayat harus terdata, periwayat hadis. Tapi kalau majhulnya fil matni, di dalam matan, belum tentu dia lemah. Belum tentu dia lemah. Nabi berkata kepada seorang laki-laki, kaifa taqul fi shalah? Apa yang kamu baca di dalam salat? Maka seorang laki-laki tersebut menjawab, atashahhadu wa akul. Aku membaca tasyahud. Ini konteksnya maknanya apa? Membaca bacaan doa di saat tasyahud ya. Tasyahud akhir. Saya membaca doa, kata periwayat ini atau orang yang Nabi bertanya ini, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku meminta padamu surga dan aku meminta kepadamu perlindungan dari api neraka. Ini doa mengandung tolab dan isti'adzah. Tolab dan isti'adzah. Tolab permohonan agar dimasukkan ke dalam surga. Isti'adzah meminta perlindungan agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Doa yang semacam ini disebut doa dari intisari semua doa. Sama halnya dengan doa yang kita hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi intinya doa itu kembali kepada tadi, permohonan agar masuk ke dalam surga dan dilindungi dari neraka. Jangan sampai masuk ke dalam neraka. Ini bisa dibaca, ikhwan muslimin, bisa kita baca di saat tasyahud. Ya, terutama at-tasyahud akhir. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Bisa juga kita baca ketika memimpin doa ya. Tapi nanti katanya kata domirnya itu diganti ya. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar ya. Kalau kita memimpin doa karena ada jamaah juga, kita menggunakan kata kami meminta. Kalau sendiri aku meminta, pakai as'aluka. Para ulama mengatakan mengganti domir dalam doa itu dianjurkan. Bahkan
kalau berjamaah kemudian menggunakan kata aku, mereka mengatakan makruh, hukumnya makruh. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan haulaha nudandinu, haulaha nudandinu. Nudandinu itu menurut pakar bahasa Arab Fairuz Abadi dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit, ar-rajulu takallama bisautin khafitin yusma'u wa la yufham. Ucapan yang sangat pelan diucapkan oleh seseorang sehingga tidak bisa terdengar dan tidak bisa dipahami. Ada beberapa kosakata di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sulit dipahami. Kosakata bahasa Arab tapi orang Arab sendiri sulit memahami. Biasa disebut gorib, ya. Lafdun gorib atau kalamun gorib. Jadi mereka yang sehari-hari menggunakan bahasa Arab, terkadang Nabi menyampaikan hadis, ada bahasa-bahasa yang sulit sekali mereka pahami, walaupun itu bahasa Arab. Alhamdulillah, berkat Nabi menggunakan kosakata yang sulit dipahami, maka muncul satu bidang ilmu khusus. Itu membuka pintu agar ulama setelahnya mereka berjuang lagi, bersungguh-sungguh lagi untuk mengumpulkan kata-kata yang sulit agar menjadi satu bidang ilmu. Nama ilmunya ilmu hadis gharib atau ilmu gharibil hadis, ya, ilmu gharibil hadis. Di antaranya ulama yang menyusun kitab terkait kosakata dalam hadis yang sulit dipahami itu Ibnul Athir, ulama kelahiran tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Ibnu Athir ini ada 3 orang, ya. Kalau disebut ulama Ibnu Athir itu ada 3 orang, dan 3-3 ini saudara. 3-3-nya bersaudara. Yang pakar di bidang hadis bernama Al-Mubarak bin Muhammad Ibnu Athir, menulis kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar. Nah, kitab ini mengumpulkan apa? Kosakata-kosakata yang sulit dipahami di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadi satu bidang ilmu tersendiri, ilmu Gharibil Hadis. Nah, kata nudandinu ini termasuk, sebagian ulama mengatakan termasuk kosakata yang sulit dipahami. Dandana yudandinu, ya. Ada kalanya bahasa yang Nabi gunakan menggunakan bahasa amiyah. Amiyah itu bahasa pasar, ya, bahasa daerah. Setiap kabilah, suku-suku Arab itu mereka punya bahasa daerah tersendiri. Nah, hebatnya Rasul, ada suku yang tidak pernah Nabi komunikasikan dengan mereka, interaksi dengan mereka. Mereka datang, Nabi menyampaikan sesuai dengan bahasa mereka. Suku yang lainnya datang menggunakan bahasa mereka, sehingga disitulah muncul beberapa kosakata yang sulit dipahami. Terutama sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor, ya, yang bermukim di kota Makkah maupun di kota Madinah. Kalau ada suku-suku yang berasal di luar Makkah, di luar Madinah, bahkan di luar Hijaz, menggunakan bahasa pasar mereka, bahasa daerah mereka, Rasulullah paham semuanya. Bahkan Rasulullah menjawab menggunakan bahasa mereka. Itu banyak sekali hadis-hadis semacam itu. Dan paling banyaknya kosakata yang sulit itu berasal dari bahasa-bahasa daerah itu. Bahasa-bahasa Gobail, suku-suku yang ada di luar Hijaz. Itu mukjizat, ya, mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah tidak pernah tinggal di daerah mereka. Nabi tidak pernah bermukim di tempat mereka.
Tapi suku-suku yang jumlahnya sangat banyak di Jazirah Arab, mereka menggunakan bahasa daerah mereka. Nabi memahaminya dan juga Nabi menjawab dengan bahasa mereka. Itu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.